Gus disebut ahli nasab Gus. Oh, ya memang yang menemukan kepalsuan nasab Pahlawi itu kan ahli nasab, Pak. Oh Nama gitu, betul Ashraf, cuman Pak. mereka tidak mengakui Gus. Ya sekarang kalau tidak mengakui, pertanyaan saya yang disebut ahli nasab apa menurut mereka? Ya yang menurut mereka itu Murtadha As-Subiti Gus. Loh, itu kan namanya orang. Standarisasinya orang bisa dikatakan ahli nasab itu apa? Menurut mereka yang mengisbat Balawi, yang meyakini Balawi itu ahli nasab. Ya sudah, tidur aja juga telasen mende. Iya betul, Bang Dadan, Hamdani betul. Sampai niku TV ngarah Mas Imam ya, Pak Ngeresek. Enggak habis ngecah Gus. Kalau izin narasi Gus, Nggih, monggo monggo monggo. kalau menurut saya yang dikatakan ahli nasab itu adalah orang yang mampu menemukan sesuatu yang dimana beliau ini telah melakukan penelitian dari segi kitab atau buku sezaman, apalagi didukung oleh keilmuan-keilmuan yang lain seperti ilmu genetika, tes DNA dan lain-lain. Dan yang dari pihak lain tidak mampu untuk membungkamnya lewat antitesisnya, ya dialah yang dikatakan ahli nasab. Jadi tidak harus merupakan ulama, tidak harus merupakan kiai, sebutan kiai, nakobah-nakobah yang besar internasional, nggak perlu itu saudaraku. Bahkan pemulung pun, tukang cari-cari sampah pun, kalau memang menemukan itu tanpa ada pihak lain yang bisa mematahkan dari penemuan itu yang dikatakan ahli nasab. Mohon maaf saudaraku, saya kira seperti itu. Dilanjut Gus. Ada benarnya, ada salahnya itu. Ya mohon salah apa salah, mohon bener apa bener deh. Nah, ya kan saya Iya. kan saya bilang, kan saya bilang, ya. Oke, Sampean lanjut. itu ada benarnya, banyak salahnya. Kita terima. Payah apa punya salah nah. Mun benyan salah no dempak berarti. Mun benyan bener oleh 6. Kita itu sebagai manusia, teman-teman, harus mengaku bahwasanya diri kita itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena kita ini manusia biasa. Kan sudah dijelaskan kan dalam kitab Hikam itu kan. Yang benar saja masih ada salahnya. Iya, mal insan. Apa itu manusia? Ya kan? Benarnya saja banyak salahnya, apalagi salahnya, kan gitu. Makanya kan saya mengatakan sampean tuh ada benarnya, tapi banyak salahnya, gitu loh. Kan tidak salah saya ngomong seperti itu. Ya jelaskan Gus, salahnya di mana, benarnya di mana. Bisa punya gelu salah, wasor tempak juga bisa ya tas kok orang banyak salah deh jam. Dulu,
takut lobet. Wah, lobet nanti. Nah, saya sekarang kembali bertanya, kalau menurut Imam ini siapa orang yang disebut dengan ahli nasab itu? Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Yang katanya salah kata Gus Hasan. Sekarang saya minta pendapat Anda, Mas Imam, siapa orang yang disebut dengan ahli nasab itu menurut Anda? Definisinya menurut saya, silakan. Ya, saya akan jawab panjang kali lebar ya. Dulu ada seseorang yang bodoh. Orang itu kalau menjawab sesuatu panjang kali lebar berarti bodoh. Ya, dengarkan dulu Gus. Dulu ada orang bodoh. Orang udah salah kok. Suruh dengarkan gimana? Mau kondimen udah salah. Jadi ngaki dulu Gus. Saya mau jawab ke lesap Gus. Dulu ada orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Karena dia sering bongkar-bongkar sepeda motor. Akhirnya dia bisa memperbaiki. Akhirnya dia bisa memahami letak mana yang lemah, mana yang mati, mana yang harus diganti, seperti itu. Pada akhirnya dia bisa merakit sendiri, anggaplah merakit apa namanya ya, misalnya dari boros ke irit lah, ya semacam itu. Maka dia itu bisa disebut bengkel. Akhirnya bisa yang awalnya bodoh dengan perbengkelan bisa jadi bengkel. Sama juga kayak kita yang bodoh ilmu nasab, karena setiap hari digembleng, setiap hari dikaji dan mengaji, akhirnya kita ada sedikit paham. Kalau masalah ulama nasab ya terserah, saya tidak tahu, cuman saya bercerita aja. Ilmu nasab kan bisa dipelajari, sama juga sepeda motor, bengkel juga bisa dipelajari. Akhirnya bisa juga menguasai perbengkelan. Ya sama, akhirnya kayak Gus Hasan. Dulu tidak kenal ilmu nasab, sekarang jadi rujukan teman-teman di Komal TikTok. Kok itu Mak bedekong segala aja. Kol-kolah. Bro. Nah, yang saya tanyakan itu masa ilmu nasab lari ke sepeda motor. Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu halaman 87 nomor urut ke-40 ya. Itu begini, an-nasab, adapun nasab, ilmun itu adalah sebuah ilmu yabhatsu fi usulil qabail, yang membahas tentang asal usul suku-suku, wal butun, dan keluarga-keluarga. Fayarji'ul furu'u ila usuliha, maka akan kembali cabang itu kepada asal usulnya. Wa yufarri'ul usulu ila butuniha, dan akan bercabang asal usul itu kepada keluarga-keluarga, wa furu'iha, dan cabang-cabangnya. Wa yumayyizu bainan nasabi wal intisabi, dan membedakan antara nasab dan intisab. Gitu loh. Nasab itu berbicara antara ilhaqun nasab, anak kepada bapak. Sementara al-intisab itu lebih meluas sampai ke anak cucu. Wa may yajhulu dzalika, dan barang siapa yang tidak mengerti atau bodoh dalam hal itu, wa yajhulu qawaid usuli hadzal ilmi, dan dia bodoh di dalam kaidah-kaidah usul ilmu ini, falaisa minan nasabin albattatah, maka dia bisa dipastikan bukan ahli nasab secara pasti. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, may ya'lamu dzalika wa ya'lamu qawaid usuli hadzal ilmi fahuwa minan nasabin albattatah, kan begitu. Jadi orang yang menguasai kaidah-kaidah usul di dalam ilmu ini, maka dialah yang dikatakan ahli nasab, gitu loh teman-teman. Begitu. Muqaddimat halaman berapa tuh Gus? 87 nomor urut 40. Siap.
Begitu. Lagi pula teman-teman ya, di dalam pembahasan ilmu itu kan begini. Wa'lam annal khabar idza kana yubayinul ma'qul. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya informasi khabar idza kana yubayinul ma'qul, kalau itu bertentangan dengan logika, dengan akal sehat, wa yukhaliful manqul, dan bertentangan dengan rujukannya, sumber referensinya, wa yunaqidul usul, dan berseberangan dengan asal usulnya, fahuwa manhul, maka itu adalah palsu, ai maudhu', diada-adakan, wal manhul wal maudhu' la yahtajju bihi. Dan sesuatu yang palsu dan diada-adakan itu tidak bisa dijadikan hujah. Begitu. Nah, itu jawabannya. Jadi orang yang memahami kaidah usul di dalam ilmu ini, nah itu bisa dikatakan ahli nasab. Tuh. Cuman di era modern seperti sekarang ini, ya kan, yang disebut dengan ahli nasab yang resmi itu harus memiliki sertifikasi dari nakobah kan begitu. Karena zamannya sudah berbeda, gitu loh teman-teman. Nah, dilanjutkan Gus. Sekarang langsung ke pokok permasalahan yang sering dikatakan bahwa dari pihak Ba'alawi ini serta pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa Ki Imad itu siapa? Apakah dia ahli nasab? Mereka sering mengatakan seperti itu loh Gus. Jadi tolong dijelaskan sekali di room ini siapa beliau Ki Imaduddin ini agar kita semua ini tercerahkan gitu loh. Ya kan sudah saya jelaskan. Saya itu pernah menginap 2 hari 3 malam di pesantrennya Kiai Imad, gitu loh. Dan di pesantrennya itu ada sekitar 700 santri yang mukim di sana. Lembaga pendidikannya dari mulai PAUD sampai SMK. Dan di pondoknya itu ada masjidnya, teman-teman. Artinya bukan pondok kecil, itu pondok besar. Alumninya sudah banyak. Gitu loh teman-teman. Dan Kiai Imad itu memiliki 300 karya tulis di berbagai macam disiplin keilmuan selain ilmu nasab. Gitu loh. Jadi sangat aneh sekali kalau orang mengatakan Kiai Imad itu siapa, dia bukan ahli nasab, kan begitu. Jangankan Anda melawan Kiai Imad, melawan kita di sini aja udah kalang kabut kan. Coba yang merasa dirinya itu berhujjah naik ke sini, coba sampaikan bagaimana disiplin ilmu nasab itu, kan begitu. Apalagi kan orang kayak begini, ini kan lucu nih kan. Ya. Berarti ini cuma nukil-nukil dari kitab ya. Coba kamu naik ke sini. Sampaikan bagaimana cara kita menjelaskan keilmuan itu kalau tidak nukil dari makalah-makalah ulama yang ada di kitab-kitab tersebut. Bagaimana caranya? Pakai mimpi? Atau pakai terawangan? Naik Beb, Habib. Alek 73 ini Habib kayaknya nih. Naik Beb. Naik kalau nggak terima. Tunjukkan gitu. Kalau di sini kan nggak ada caci maki, aman-aman saja. Cuma kalau Anda narasinya itu hanya retorika, ya nggak akan diterima di sini gitu loh. Lawong Sayyid Ja'far As-Shadiq dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah saja itu berkata begini, nahnu abna'ud dalil, kami itu putra-putri pengikut dalil. Aina mama la namilu, kemana dalil itu menuntun kami ikuti gitu loh.
Lah kok kamu bilang cuma nukil-nukil di kitab? Semua itu memang nukil di kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu menukil di kitab. Nggak ada orang itu bikin koedah sendiri, bikin narasi sendiri, bikin makalah sendiri. Nggak ada, Pak. Karena apa? Karena Islam itu agama sanad. Sebagaimana makalahnya Imam Ibnul Mubarak dalam Syarah Sahih Muslim. Al-isnadu indi minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari kemurnian agama. Kalau tidak bersanad, maka orang akan berbicara semaunya. Contoh, kita sholat menghadap kiblat. Sanadnya dari mana? Ya dari para ulama. Ulama dari mana? Ya dari para tabi'in. Tabi'ut tabi'in dari mana? Dari tabi'in dari mana? Dari sahabat dari mana? Dari kanjeng Nabi, firman Allah. Gitu loh. Kan begitu, Pak. Semuanya itu bersanad, Pak. Sampai itu gimana? Gimana Bang Midun? Anda minta naik, apa yang mau dinarasikan? Silakan. Dari ini nih, dari Serang Banten. Alhamdulillah ya. Gimana? Ini sama-sama sama Ratu Bagus nih, Serang Banten nih. Ya. Monggo Bang Midun. Wih, kalau saya orang bodoh, nyimak aja lah. Ya semua di sini orang bodoh Bang Midun. Gus, Ya. itu yang kalimat yang ada masodirhu wa marojihu itu di kitab apa, Gus? Di kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab. Itu masuk di kaidah juga ya, Gus? Masuk yang di Ya 53. iyalah. Ya iyalah. Gimana sampean itu? Itu di halaman 86, nomor urut ke-30. Di kulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu, fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati. Wal i'timadu ala masadirin wa maraji'in ukhra fi ghairi hadzal fan yud'ifu ad-dalil wa qad yusqituhu. Begitu. Ya, biar Nah, nambah duruki membaca itu, Gus. Nanti kita kasih tahu halamannya aja. Abo enggak, tenang. Mumpung beda calon metuwar ya lebih abi mare pak keluar kap TV ya. Siapa? Calon matuana siapa? Baru dengar ini. Fokus ke saya lagi. Sebagai lesap, saya lebih dekat ke lesap. Saya juga di Bali. Tenang. Oh, Mulai enggak kan baru dengar saya siapa calon mertuanya baru ini. Ya dijelaskan Enggak. dong. Enggak perlu Anda dengar, enggak perlu Anda dengar. Cukup Cek lah Anda kadung. pahami saja. Kadung mendengar, ya harus memahami lah. juga selingan. Saya itu anu kayak nih sampean itu. Nih serasa kata kok merepot. Soalnya mau tetiongku sampean pak kok tuh nyumbang lencak kemarin. Aduh, payah. Ya, Jauh. walaupun Jauh nggak dah, Beli. numpang lencak, insya Allah Beli. maupun cuma norok iring-iring siap, saudara. Beli itu jauh, saya mekor lencak jauh beli itu. Terus saya mekor lencak. betul. Tahu? Saya apa namanya masih diobservasi sama calon mertua ini. Ke alim ongku aku dasar. Ke santri ongku ngaragi itu. Dia tes melolok. Lah omong-omong anu Gus, calon mertuanya ini punya anak perempuan apa laki-laki gitu? Maksudnya itu kok mau jadi diambil mantu. Pegenara pegelesa. Saya ini reng metu rage. Totok. Masih ada kena tanya. Pai pada akhirnya di bak lawi boti. Mohan. Rekan mohan bangun dulu Pak ya. Aduh. Lah.
ini ada Bang Satria Kuda Putih. Siapa tahu gimana permasalahan tentang ini sudah dioperasikan belum tuh permasalahan yang di Sokotra, Bang Satria Kuda Putih. Sokot. Nah, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bang Satria, sampean tuh nanti aja. Ini kan sudah jam berapa? Saya mau rungkat dulu ini. Kebiasaan. Pemberitahuan sebentar ya. Kalau saya bisa menyebutkan ulama nasab yang membatalkan Balawi, saya akan dikasih mobil sama Madurukiah. Aduh apa? Si Abang Tibi melerokok kita to otang Madurukiah aja. Mau yang megayam laki mobil kamu engkau tahu orang Malang ya metu nabi sebopun nabi per to dusan aja. Menurut tahu ban. Oh lala gawat dong ku pamlaki mobil apa. Pak Imam ini kok masih percaya sama ucapannya Muhyiddin? Gini ya Mas Imam ya, mohon maaf ya. Saya cerita nih, ada Bang Satria ini. Ada Bang Satria orang lama ini ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2025 ya, tahun yang lalu kira-kira ya. Itu ya. Ori almarhum Kifatah, kemudian Wafi, Muhammad Nafis, itu melalui Sam Debater mengirim undangan virtual melalui WhatsApp ke saya. Bayangin tuh, saya sendirian ngelawan 5 orang itu. Saya bilang, oke, kapan di mana? Nah, akhirnya Kiai Salim mendengar itu. Kiai Salim Cilacap di Setinggil, Pondok Pesantren Bumi Solawat Kanjeng Sunan Ampel siap menjadi tuan rumah dan memfasilitasi segalanya. Saya berangkat ke Cilacap dari Bangkalan waktu itu. Naik bus itu 300.000, pulang pergi 600.000. Saya sudah di sana, nginep seminggu. Mereka itu masih sibuk apa? Minta uang transport dari 15 juta, naik 25, naik 30. Ya kan? Nah itu masih sempat-sempatnya memframing saya. San, kalau ente berani San, nih mobil Pajero nih buat ente. Saya bilang, ya, kalau kamu punya niat baik untuk memberikan saya mobil Pajero, ya, saran saya, kamu jual mobil Pajero itu, uangnya kasih ke Kori dan teman-temannya itu. Biar nggak ngemis-ngemis sama panitia, minta uang transport. Saya aja nggak minta sama sekali. Orang kayak gitu itu kamu percaya? Beri nama mobil, beri nama wah, kentok aja. Jangan pernah percaya Pak Imam. Jangan pernah percaya ucapan Muhyiddin. Karena mereka itu sama dengan Habib. Nggak ada satupun ucapan mereka itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada. Jadi apapun. Itu sampean tahu enggak? Bang DZ, mudah-mudahan beliau sehat selalu, diangkat penyakitnya dan disembuhkan dari segala macam. Amin. Nah, Bang DZ itu bilang begini, BMW, ya, kau simpan mobilmu itu. Sampai Bang DZ itu on cam, teman-teman ya, on cam, dia masuk ke garasinya, dia tunjukin, ini mobil saya Rubicon, ini mobil saya BMW, ini mobil saya Mercy. Asal mereka semua datang ketemu sama Gus Hasan, ambil semua ini mobil. Apa kalau cuma Pajero itu? Digituin sama Bang DZ. Bayangin sampean. Betul. Sampai dia ngeluarin semua sertifikat punya dia satu tas besar. Sertifikat termasuk apa namanya BPKB mobilnya dikeluarin semua sama Bang DZ. Sementara si Putra itu yang katanya mau ngasih mobil ngasih ini, mana sertifikatnya, mana BPKB-nya, mana? Nggak pernah dia keluarin. Sudahlah, jangan percaya dengan yang begitu-begitu. Cukup Anda datang, ya kan, di ruang publik, di hadapan para kiai dan para tokoh akademisi, Anda beberkan keabsahan sampean itu. Begitu. Nah itu suara alam itu, dia kan kuli Gus. Nah bahkan suara alam ini ya, Mas Imam ya, suara alam ini, dia ini salah satu panitia yang mempersiapkan siapapun dari kalangan Ba'alawi maupun pendukungnya untuk diskusi terbuka di Bali. Mau minta pesawat Garuda nggak ada masalah yang kelas 1, mau minta hotel yang bintang 5, bintang 7 nggak apa-apa. Ada jawaban? Nggak ada.
Saya masih punya utang ke Suara Alam, Gus. Dia kan pernah kemari ke tempat saya, tapi saya belum pernah ke sana. Ya. Masih punya utang sama dia. Ya, intinya jangan pernah percaya lagi Pak Imam. Kalau mau diskusi, diskusi aja. Walaupun sebetulnya kalau saya sih ya, saya sudah sampaikan Kalau- dengan Gus Hasan, saya Bang Satria, udah nggak kalau- mau lagi diskusi. Bang Satria, logis nggak? Kalau saya punya pemikiran begini, sebenarnya penawaran-penawaran seperti itu tujuannya hanya untuk memframing kepada orang-orang awam seakan-akan kita ini takut, nggak mau, ngumpet, bahkan ditawari mobil pun nggak mau. Kan arahnya ke sana kayaknya. Memang betul, memang tujuan mereka framing. Dan hari ini kan memang udah perintah dari Imam Unyil itu, Imam Mesum itu si Rizik, emak-emak pun disuruhnya buka TikTok untuk membantah narasi-narasi kita yang mempertanyakan nasabah alawi. Emak-emak lu, santri-santri sekarang udah diperintah. Padahal 2 tahun yang lewat dia mengharamkan untuk santri-santrinya buka TikTok. Hari ini mulai diperintah. Maka kenapa sekarang banyak muhibin-muhibin itu buka live? Itu perintah Imam Cabul itu. Itu loh. Plin plan pagi dele, sore tempe, malam jadi bonyok. Itu karakter mereka. Beda kalau di sini Bang Satria. Kalau sini sore kedelai, besok paginya jadi susu kedelai. Susu kedelai. Apalagi model madu rukyah ya. Saya paham betul madu rukyah itu. Ingat nggak ketika Gus Hasan datang ke Pemalang, Malang Raya, diskusi. Saya nonton live dari awal sampai akhir. 3 pertanyaan utama madu rukyah itu dijawab tuntas sama Gus Hasan. Besoknya dia framing, 1 pun pertanyaan saya nggak dijawab sama Gus Hasan. Itu kan semunafik itu orangnya. Gitu loh. Iya. Sudah dibahas tadi di DM saya itu. Saya bilang dikuliahi. Anda itu kan dikuliahi oleh Gus Hasan. Sedangkan Anda tidak paham disiplin ilmu nasab. Makanya sampean itu ngaji ke Gus Hasan. Dia bilang seperti itu di DM-nya. Kayak contoh tadi Gus, alhamdulillah saya kesampaian diskusi dengan Wahab Al-Batawi dari jam 11 siang sampai jam 2. Hasil saya diskusi, mereka memframing saya nggak paham apa itu jaiz. Padahal kan saya udah diskusi banyak sama Gus Hasan kemarin tentang jaiznya Allah itu. Padahal intinya kan dia yang nggak bisa menjawab. Dia yang nggak bisa menjawab alasan apa, ya kan? Dia menganalogikan glorifikasi karomahnya Ja'far Al-Kaf itu yang bisa mengislamkan orang kafir yang udah mati di dalam kuburan. Kan gitu. Itu pertanyaan saya yang nggak bisa dijawab sama dia. Nah, terakhir jawaban dia setelah saya desek, setelah 2 jam diskusi, dia menjawabnya ini husnuzon saya. Oke, saya kunci ya, berarti Ustadz Wahab Al-Batawi mengatakan bahwa glorifikasi karomah-karomah palsunya Ja'far Al-Kaf yang bisa mengislamkan orang kafir yang sudah di dalam kubur itu merupakan husnuzonnya Ustadz Wahab. Saya bilang, ditolak lagi, melintir lagi dia. Bukan, ada dalilnya. Lah mana dalilnya? Ya ada katanya, tapi ini husnuzon saya. Bolak-balik begitu. Sebodoh itu mereka. Tapi tetap mereka memframing seolah-olah saya nggak paham apa itu jaiz. Padahal kan saya jelaskan, jaiz itu kan hak prerogatifnya Allah. Mau diadakan atau tidak diadakan Allah, itu hak prerogatif Allah. Kan begitu, berbeda dengan sifat mustahil dan sifat wajib. Ternyata termasuk Paduka Raja itu, si Kamil itu, nggak paham juga apa itu hak prerogatif. Kan sebodoh itu. Itu loh. Iya. Nah, artinya gini loh Bang Ini, Imam. ini saya mau jelasin ya. Ini ada apa? Josya 753. Dia bilang begini. Pelajarilah kebenaran Ahlul Bait dan juga Habib melalui ulama aswaja agar ketemu kebenaran nasabnya. Oke, saya jawab itu. Sekarang saya tanya dulu teman-teman ya. Fakhruddin Ar-Razi itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah atau Wahabi? Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Beliau itu penulis kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang berjilid-jilid itu. Nah, dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah, dia itu telah mengisbat jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa
dengan sigot hasr, yaitu cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, sekarang ketika saya mengatakan Ahmad bin Fakhruddin Ar-Razi itu telah mengisbat jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa menggunakan sigot hasr, Anda paham nggak sigot hasr? Anda paham nggak sigot hasr itu? Kalau Anda tidak paham sigot hasr, Anda belajar dulu, gitu loh. Dan begini teman-teman ya, di dalam disiplin keilmuan itu tidak merujuk kepada mazhab, tidak merujuk kepada manhaj, gitu loh. Tidak merujuk ke sana. Sebagaimana ilmu hadis, ya kan? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh tokoh Syiah. Yang dilihat bukan akidahnya, tapi sanad periwayatannya ini muttasil apa enggak, mausul apa enggak, kan gitu. Ilmu hadis saja tidak melihat madhabnya, tidak melihat manhajnya, gitu loh. Begitu pula ilmu nasab. Karena apa? Karena ilmu nasab ini itu hampir sama dengan ilmu hadis, sebagaimana keterangan dalam kitab Rasail, al-ansabu lil bashar kal asanid lil khabar. Silsilah nasab bagi seorang itu bagaikan sanad periwayatan dalam ilmu hadis, gitu loh. Makanya coba begini ya teman-teman ya, kalau memang Anda itu meyakini diri Anda ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu saking beliau itu jujur, amanah, tabligh, menyampaikan apa adanya, fatona, cerdas. Allah memberikan predikat yang sempurna di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan kemauannya sendiri. Nabi berbicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Jangan asal bicara. Ini agama Allah ini. Dan agama Allah ini diturunkan kepada Rasulullah, bukan diturunkan kepada kamu. Gitu loh. Coba sekarang ya. Lihat itu. Kitab Sirru Silsilatil Alawiyah. Ya. Halaman 101. Di kitabnya, kalau di PDF-nya 115. Di situ membahas apa judulnya? Ba'du istilahatin nasabati. Sebagian istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli nasab. Bagaimana? Nah, ini kaidah yang kedua ini. Wa idza qalu aqibuhu min fulanin awil aqbu min fulanin fa innahum yuriduna anna aqibahu munhasirun fihi. Apabila para ulama ahli nasab itu berkata, baik secara lisan maupun tulisan, aqibuhu min fulanin, dengan menggunakan jumlah ismiyah atau al-aqbu min fulanin, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yuriduna, itu berkehendak mereka semua, anna aqibahu, bahwasanya keturunan si fulan tersebut munhasirun fihi, telah mencakup jumlah keseluruhan di dalamnya. Wa idza qalu, dan ini kaidah yang ketiga, wa idza qalu, dan apabila mereka para ulama ahli nasab itu berkata, fulanun a'qaba min fulanin, menggunakan jumlah ismiyah, fa innahum, maka sesungguhnya para ulama ahli nasab itu yuriduna, berkehendak untuk menyampaikan anna aqibahu, bahwasanya keturunan si fulan itu laisa bimunhasirin fihi, penyebutannya tidak mencakup keseluruhan jumlah putra-putranya. Wa yajuzu, maka boleh ayyakuna lahu aqibun min ghairihi. Itu difahami.
Makanya kalau belum mengerti, belum mempelajari, belum memahami, belum mendalami ilmu nasab itu jangan ngoceh gitu loh. Begitu. Coba, pernah nggak saya itu berbicara tanpa data? Kok kalian bicara asal ngomong itu gimana sih? Tuh, apa kamu itu, Mael, Mael? Dari dulu kamu cuma cancong-cancong tok aja, ndak ada faedahnya kamu itu. Udah dengerin aja, nggak usah taping, biar panas kupingmu. Namanya aja Mail, Gus. Mail itu singkatan apa coba, Gus? Hmm. Matai. Aduh, ya Allah. Marilah. Saya itu mengajak panjenengan semua itu untuk berbicara by data. By data itu bukan dua apa, mata lesu, mata tobuk, itu bukan by data itu. Orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi semua baiknya nggak usah diambil panas, Gus. Mereka aslinya ya kesem-sem sama Gus aja. Bener itu, bener itu. Enggak, kalau saya itu memahami begini, mungkin itu cara Allah agar supaya ya saya itu menjelaskan berdasarkan kitab-kitab nasab ini. Semakin mereka seperti itu, kita semakin semangat untuk menjelaskan kan. Nah, karena kita semangat menjelaskan, maka semakin banyak orang tercerahkan. Semakin banyak orang tercerahkan, maka mereka semakin ketahuan. Ini. Sama kalau gelas kan kalau ditaruh dengan benar, Gus. Mereka kebalik ya, Gus. Bukan Bang Roni. Ini saya semangat ini kenapa? Karena saya lagi diuji sama calon mertua ini. Woi. Ini framing apa fakta, Gus? Ya, wallahu a'lam. Tergantung yang mengomentari dan menyikapi. Ya, coba saya kulik sebentar. Ya insya Allah itu kan test drive, Gus. Jam terbang sejauh mana, Gus? Lah maka dari itu Mr. Baron ketawa. Kan di sisi lain, wah saya nggak salah. Ya akan saya jadikan mantu saya. Di sisi lain, Gus. Mulai ini. Ya namanya ngomporin, Gus. Saya kan supporter. Supporter itu kalau ada apa-apa, kalau nggak komentar ya nggak asik, Gus. Pelatih aja kalah sama supporter, Gus. Betul. Sebetulnya itu calon mertua itu kan dia itu terkesima gara-gara ngelihat santrinya Gus Hasan itu kemana-mana debat itu nggak pernah kalah. Apa iya katanya santrinya sehebat ini, apa iya gurunya itu hebat juga gitu loh. Makanya pret. Alah pret. Ya bisa jadi. Di sisi lain kan namanya juga bebet bobot. Ya seenggak-enggaknya kan kebanggaan selaku calon mantu tuh, woi, saya nggak salah. Jadi jangan coba-coba Pak Alwi mau menjatuhkan mantu saya. Ngelawan satu mantu saya aja nggak sanggup, apalagi ngelawan saya. Kan gitu, Bos. Mak gawat tengoreng gitu. yang pasti kan gini Gus, calon mertua itu pasti cari mantu yang lebih hebat dari mertua gitu loh. Nggak mungkin cari yang nggak lebih hebat dari mertuanya itu. Nah ternyata pilihannya ada sama Gus Hasan gitu loh. Orangnya belum jawab.
masih sibuk di pasar katanya. Oh. Apa perlu tak bantuin, Gus? Hah? Nggak perlu dibantuin kalau urusan itu mah. Oh. Nggak, maksudnya saya bantuin di pasar juga gitu, Gus. Biar Gus yang ngomal. Lah, lober. Tadi saya tertarik masalah itu, Gus. Apa itu mau dikasih mobil, mau dikasih ini itu loh. Saya tertarik tadi, Gus. Bang Roni. Padahal ya banyak orang yang kena apa itu, kena framing lah sama Pak Alwi ini, Gus. Padahal yang mereka mau bicarakan itu fakta, Gus. Tapi fotonya mobil gitu loh, Gus. Fotonya yang dikasih itu. Iya. Bukan mobilnya, Gus. Iya. Loh, saya kan deket banget sama Robito itu, Gus. Wong saya sohiban ya. Nah, iya. Ya apa enggak gudangnya Pasuruan itu Pak Alwi itu, Gus. Ya, betul. Saya malam tahu-tahu ngilang, Gus. Di rumah mati Iya, lampu, wifi-nya tahu-tahu hilang. Oh, pantesan. Ya, Mana tidak saya bilang itu, tidak mana? mengurangi rasa hormat, Gus. Mohon maaf, Gus. Dan ini Mati tahu-tahu lampu. saya di bawah, tahu-tahu Bang Roni, naik. mati lampu. Mati lampu. Dikubur diganti nama Habib, jangan listrik. Tapi nggak mati hatiku. Padahal saya semalam itu mau nanya, Gus. Sampai dan ngomentari siapa itu, siapa ya semalam itu, tanggal lahir. Ya padahal mau nanya lah, kalau 23 September apa, Gus, tipenya, Gus? Kuropat ini. Kuropat ini Ini udah mulai khurafat ini orang-orang ini. Ya namanya juga komalnya Enggak Gus ini juga. kan penuh dengan ilmu. Enggak juga Bang Roni ya. Jangan langsung bilang hurufat. Tinggal dijawab Gus. Nah, Ini ya teman-teman. Ya sebenarnya begini. Memang dalam Islam itu ada namanya ilmu falak. ya Memang ada ilmu falak, itu ada. Nah, akan tetapi ilmu falak itu tidak boleh diyakini, hanya boleh dijadikan acuan saja. Kenapa? Karena para ulama ahli falak itu hanya melakukan cocok logi gitu loh, dari beberapa sampel tahun, bulan, dan hari kelahiran seseorang. Nah itu diteliti sama dia. Nah ternyata setiap orang yang lahir di bulan itu kok kebanyakan sesuai dengan hasil penelitiannya gitu loh. Begitu teman-teman. ya Matang began tengah melolo Mas Imam. Ya, lah payau. Ini ada amplopnya enggak nih Bang Roni nih nanya. Nah makanya ini saya mau ngomong dulu Bang Nisma. Kalau masalah itu kan tidak bisa di publik Bang Nisma. Itu kan harus datang ke rumah, bawa kopi, bawa gula, kan begitu. Betul ya. Pribadi Gus ya. Lah iya. Iya, biar lebih Karena- tajam lagi nih ya. Bukan masalah tajamnya Bang Nisma, karena bicara tentang masalah falakiyah dalam kelahiran setiap manusia itu kan privasi kan tidak bisa dibicarakan di publik kan. Kalau dibicarakan di publik nanti orang tahu semua
Ya betul, kan? betul ya. Keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya Bang Roni kan begitu. Nggak apa-apa buat ini Gus, buat introspeksi Gus. Siapa tahu test drive sadar. Apa? Namanya nggak perlu ke test drive. Loh, kan Kibin ini Kibin itu sulit sadar. Siapa tahu makanya kan begini Bang Roni, dari kemarin sampai sekarang ya, calon mertua ini tidak kunjung memberikan siapa namanya, tanggal lahirnya, hari apa, tahun apa, bulan apa. Kenapa? Takut difalak sama saya. Ujung-ujungnya kena. Ujung-ujungnya kena juga. Dari beli bisa buru ke Bengkalan sih aja, mau falak. Mute-nya langsung dibuka, Gus. Oh, sambil jualan soalnya tadi takut berisik. Nggih. Gitu teman-teman. Gus, mau nanya lagi gitu ya, selingan Gus G. Monggo. Apa sih yang nggak buat calon mertua? Ini kan mana ya? Menurut orang Jawa, masalah kelahiran tuh loh Gus. Nggih. Kalau apa namanya? Paing ketemu lagi itu gimana Gus? Yang paling bagus itu pahing Ntar, ketemu Gus. sama kliwon. Yang Ntar paling Gus bagus tanyain itu dulu Gus. Yang di paling hitungan siapa, yang Jawa. kliwon siapa Gus? Ya ini kan antara laki-laki perempuan pastinya kan. Nyindir Makanya sebenarnya, saya jawab nyindir itu. yang Nyindir paling Gusnya bagus itu antara semua Neptu atau antara Paing dengan Neptu yang lain, itu yang paling cocok Paing itu dengan Kliwon, paling cocok. Karena apa? Karena hasilnya tinggi, angkanya tinggi. Oh, oke. Hasilnya berapa Gus? Gimana? 27 ya? Kenapa? Hasilnya apa 27 itu antara Paing dan Kliwon? Ya tergantung kan, tergantung dia harinya apa, ya kan? Dia harinya apa? Ya, Kan 20. gitu. Dia harinya apa dulu Mi? Gitu. Wah, kok hilang suaranya ini? Mobil, bocor bensin. Kan Gus sambil jualan Gus. Oh gitu, ya keren. Itu 8. Paing sama kliwon Gus ya. Iya, kan tergantung harinya apa, harinya itu apa. Gitu loh. Ya sekarang dijelaskan Gus Hasan ini hari apa, terus Kok lari ke saya itu gimana sih? Orang beliau cuma bertanya kok lari ke nah, saya. mau sampean dengan rasa percaya dirinya mau calon mertua katanya, ya kan harus ditanya dong gimana ini, cocok apa enggak gitu loh Gus. Betul kayak lesap. Tadi kan saya secara jujur mengatakan bahwasanya weton pahing itu paling cocok dengan kliwon gitu loh. Salkim 691 iya rumus Islam itu. Lah iya Gus, maksudnya putrinya Bunda Umi ini jatuhnya di wetonnya apa, terus Gus Hasannya ini apa, cocok apa enggak gitu loh secara hitungan gitu loh, maksud saya seperti itu. Kalau nggak cocok dipaksakan kan nggak baik jadinya gitu loh. Saya itu ahad begitu.
Lah kalau dia sebut kan nak kah? Sampean ini repot. Tadi suruh sebut. Ayo yang cocok dengan Ahat Kliwon siapa ayo cocok apa enggak Bunda Umi? Putrinya. 13 Kalau- saya tuh 13. Gus, kalau Rabu Pahing cocoknya sama Ini room nasab ya, bukan room falak loh ya. iklan Gus. Aduh. Ayah apa Udah sudah terlanjur Gus, iklan. Pada di ahli nujum. Iklan. Musiknya kencengan ini teman-teman. Mohon maaf ya. Soalnya udah maghrib sudah isya, langsung ini musikan di sini. Panggilan nggak bisa digantiin malam Jumat malam apa ya? Ya sudah, cahaya hati dari tadi. Jam berapa sekarang ini? Begitulah teman-teman. Gimana? Sudah ketemu Mi belum? Sudah ketemu. Kalau Pahing itu cocoknya sama Kliwon. Pahing itu cocoknya sama Kliwon. Waalaikumsalam. Pahing itu cocoknya sama Kliwon. Waalaikumsalam. Doubling. Hari apa itu? Hari apa itu? Maksudnya gimana, Gus? Tadi Harinya nggak hari cuma apa? soalnya sambil jualan. Harinya hari Maksudnya gimana, apa? Gus? Tadi nggak cuma soalnya sambil jualan. Harinya hari apa? Gimana, Gus? Harinya hari apa, Umi? Jadinya kok kurang paham aku ya, Gus. Loh, masa anaknya sendiri tidak paham hari apa? Gus lupa. Enggak, satunya. Enggak, kalau Pahing dengan Wage itu nggak cocok nih. Oh, Diletakkan di hari apapun nggak cocok karena wataknya beda. Wataknya Pahing itu keras. Pahing tuh keras ya? Pahing itu keras wataknya. Wage, Gus. Walaupun kadang-kadang orangnya pendiam, tapi bukan berarti dia penyabar. Nggih. Kalau Wage itu udah wataknya keras, dia kecenderungannya itu ngatur. Makanya kalau Pahing ketemu Wage, udah itu kayak di Boloro ya. Boloro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Gus, itu tadi terangkan tentang apa wagi, Gus. Neton ya, Gus. Iya, iya. Gus, ini tanya nih Gus ya. Kalau netonnya macam satu paing atau akad paing itu gimana, Gus? Pak, ini rum nasab loh Pak, bukan rum falak loh Pak. Enggak tanya. Minta maaf. Nasabnya itu sudah ambruk, Gus. Semuanya sudah ambruk. Balawi sudah enggak ada nasab, Gus. Kacau ini kacau ini. Kacau ini. Iklan Gus, iklan. Ya iklan dulu ya, enggak apa-apa. Iya, iklan. Ya enggak tensi. Karena iklan, Gus. Nanti di framing sampai sama Mugibin itu. Jangan lupa yang tanya nasab bawa gula 1 kilo. Ya minta maaf saudaraku semuanya. Nasabnya itu sudah enggak ada gitu loh. Enggak nyambung. Dibilang kan sudah ketemu tapi bilangnya nggak mau mengakui, berarti yang nggak ada nasabnya kan gitu. Sampean pengen tahu wagi tak? Wagi udah selesai. Tahu nggak? Wagi itu gini. Oh, keras. Bukan. Petinju, Gus. Petinju. Petinju. Petinju itu, Gus. Pelit tuh. Itu bukan pelit. Kata orang Madura itu makita ini gak kena boleh. Ganda. Artinya begini teman-teman ya. Wage itu perhitungan banget itu. Walaupun orangnya sederhana, walaupun orangnya itu berhati-hati, tapi perhitungan. Legi Gus. Bang Roni nambah Gus. Kalau legi itu orangnya wataknya itu halus, perasaannya itu halus, sifatnya welas asih, terus suka ngemong, kemudian punya daya tarik. Oh iya. Alhamdulillah. Ini Gus, yang paling dulu Gus. Ini mau tahu nih saya. Tapi rata-rata orang yang lahir di legi itu, ya, namanya doang legi, tapi rata-rata orangnya jelek. Bener. Jadi Ratu bagus, ketawa Gus. Semua Gus manis. Air laut itu asin, Gus. Makanya kan gini, Allah itu mengimbangi kejelekan dia itu dengan apa dilahirkan di hari legi gitu loh, supaya imbang gitu. Air laut itu. Gus. Oh, ini edukasinya bagus banget ini. Tadi Gus yang paling kata Bang Semi Gus. Kalau Pak Aheng itu orangnya itu energik, penuh semangat, berani, tegas. Makanya kan cenderung keras wataknya dia. Oh nggak salah nih Gus. Saya punya anak semua itu. Notonya paing semua. Ya. Ada yang rebu paing, ada yang satu paing. Bang Semianto, yang paling ada yang perempuan nggak? Nggak ada. Itu keras tuh nanti. Ini satu keluarga, ini anak saya yang laki-laki semua itu sama dengan saya. Bang Semianto, Yeah. perempuan yang lahir di weton paing itu Iya. nggak bisa dibantah, rata-rata cantik, Oh iya memang. rata-rata. Ya gini Gus, anak saya kan semua ini paing kan. Betul Gus. Saya Ada paing. perempuannya nggak? Enggak ada itu Gus. Wis males aku deh kalau mau lampu si lanang, wis males. Gus, perempuannya itu apa itu? Ngapain ngomongin laki-laki, wong kita laki-laki. Pon Nggak ada Gus, perlunya pon itu. Gus.
wage puan paing kliwon. Ya, Bang Nisma, Bang Roni. Ngapain kita ngomongin laki-laki? Wong kita laki-laki. Oh nggih Gus. Enten